Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kula ndonga jenengan amin, mugi-mugi dijabahi Gusti Allah. Rezeki jenengan lancar barokah. Akeh duwite, akeh ganjarane. Ahli ibadah disenangi Gusti Allah Ta'ala. Patuk Nabi Muhammad SAW, keluarga sakinah warahmah, mulia atur susah tidak bunga bidai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami amin tadakuriji ronim bidi salami mazakata manjaro memuk latim bidami ya Rabb Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami amma fakirihu min tilqa'i kagimatin wa awmadal barku fi dhalma min nidami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami wa ma li ainaika in kulkat fufahamata wa ma li qalbika in kulkas dafik ya himi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami ja'at bidakwatihil ashjaru sajikatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma maqo ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa limuntahimi mawla ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi ta'ala wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indallahi bukra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wab'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalul khalqi wal waro wa ala alihi wa ahli baitihi sholatan wa salaman katsiran wa ghufura. Amma ba'd,
Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna mimma la yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an mubaraka waj'alna min ladunka sultanan nasira ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, pondok pesantren, wali songo, yayasan, yayasan kita alhamdulillahirabbil alamin bisri dan para yang lain, para asatidz, ustadzah, alhamdulillahirabbil alamin. Kula kepingin maos Fatihah untuk guru kula Yai Ibrahim Thayyib, Yai Ishaq Thayyib, dan kepada beliau sesepuh parisepuh Yai Ahmad Thayyib. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Alaihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, mudah-mudahan iman Islam kita terbawa sampai kematian kita. Shalawat salam untuk Nabi Muhammad. Cinta hati kita kepada beliau mampu kita buktikan dengan banyak bersalawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimahullah, betapa indahnya rasa hati ini ketika Kiai Akbar Jibur perintah kota Jibur kok ya pakaian perintah ngaji orelele. Alhamdulillah kula buka orang bapak matur suwun. Saya alumni yang ke-23 dari alumni 57 yang ada. Saya 7 tahun alumni pondok ini berdiri dan saya lulus di tahun yang ke-23. Matur suwun para kiai, matur suwun para ustaz yang telah memberikan ilmu kepada saya, dan Allah mudah-mudahan itu apa yang telah saya dapat ini manfaat untuk umat semuanya. Ibu bapak rahimahullah, saya pun merasa terhormat dan tersanjung Ahad pagi untuk masyarakat umum di Pondok Tercinta Ngabar dibuka sekarang, dan yang diundang di Balai Ketoyo Anas. Walah, karena ini adalah kajian yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul pengajian, ayo mlebu surga bareng-bareng. Ini kekancingan lawang totokan. Aku urung mlebu. Lo judulnya kok ngono wae mugi biaran entek istiqolis sepuro-sepuruan kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika Rasulullah nimbali Salman Al-Farisi kan ngene. Salman, tolong Rasul nyuwun tolong jenengan panggilkan ke sini Siti Fatimah. Nggih Rasul. Nyuwun sewu jeneng Fatimah ditimbali api. Nggih, perangkat madhep. Setelah adep-adepan Rasulullah dengan Fatimah, Rasulullah matur ngene. Sallallahu alaihi. Niku basa Arab. Allah kangen marang ingsun atine. Kalau dalam bahasa Jawa nih, aku Arab ditimbali Gusti nduk. Tapi bahasanya halus, Allah kangen aku nduk. Mendengar seperti ini Fatimah dimpluk. Ditambahi lagi sama Rasulullah. Sallallahu alaihi. Fatimah menutup wajah. Tambahi meneh Rasulullah dawuh, sallallahu alaihi. Menetes air mata Fatimah dan mengalir di sela-sela jemari ketika ditutup wajahnya. Rasulullah pun bertanya, lima tabkin anakku, apa yang kau tangisi nak? Syai'an ya Rasulullah. Ini mulai panas. Gak apa-apa. Apa langsung dumai. Begitu. Siapa
Subhanallah. Apa nak yang kau tangisi? Syai'an ya Rasulullah, dua hal yang kau tangisi. Yang pertama intiza'ur ruh min badani. Yang pertama akan lepasnya nyawa jenengan dari badan. Berarti sejak saat itu saya tak lagi bisa bertemu denganmu. Oh, sedih ya bro. Nomor dua, apa nak? Al-istita'u liqa'aka yaumal qiyamah, apakah mampu dan bisa Rasul saya bertemu denganmu di akhirat? Subhanallah. Ini karena anak soleh, ono bapak ya Arab sedo kita kono ketemu neng kapan? Umbo merapat soleh gak mondok bisa. Weh, aduh aku harap mati. Kapan? Kok gak nangis lu? Enggak, kalau ngenteni bapak ngedum warisan. Makanya di pondok dulu cerita tepak mengganti di sektor ditakokno dari Siti Fatimah kan istimewa. Pulau sedih ya, berarti sekarang sejak nanti sudah gak iso lagi ketemu ayah di dunia dan di akhirat bisakah saya ketemu ya? Ya Allah, Rasulullah menjawab bisa nduk ketemu ayah. Dan Siti Fatimah rendah hati yang ditanyakan panjenengan semua. Kullu min ummatikum, apakah semua umat panjenengan juga bisa bertemu denganmu ya? Allahu Akbar. Sip ya dulur. Belani ning kula panjenengan dulurku. Makane engko akad ngarep tekone ngono dulurku. Cemut budak ditakon iki mau. Kullu min ummatikum, apa sing seneng-seneng ning kene ulama nang pengajian iku nggih saged panggih jenengan. Lho nggih lho ngono. Ya Allah, jenengan kula ditakon saged ketemu aku illa man abau, kecuali sing gak gelem. Ya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa yang gak mau itu? Ya'malul ma'asi bi ghairi haya'in, ngelakoni dosa tanpa izin, gak malu berbuat salah. Koncone sholat, dia tinggalkan sholat gak malu. Berangkat Jumatan teman-teman dan tetangganya dia tetap dibulunggu, ya gak izin. Kancane budal akad pagi, ning duyu ngaji, oh ya Allah, lu gak melok ben-ben ae ngono. Ya Allah, boleh. Kok sing ngate melok-melok. Allahu Akbar, yoga izin siji istimewa. Nomor loro sinten Rasul, orang yang tidak bisa bertemu dengan muflis. Orang yang hak kepada Allah dia lakukan seindah-indahnya, bahkan kewajiban pun dia penuhi sesempurna-sempurnanya. Sholat gak telat, posoni dilakoni dan semuanya iya, tapi dengan sesama manusia dia punya salah gak rumongso. Utang gak nyaur, milik barang gak balik, janji tidak ditepati. Muflis. Rasulullah bertanya, "Abadaruna banil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Laisa lahum malun wala banun." Mereka yang tidak punya harta benda ya Rasulullah, mereka yang tidak punya anak walau sudah menikah, itu mereka yang bangkrut. Rasulullah jawab, tidak, itu bangkrut tapi kecil sekali karena di dunia. Yang saya maksud bangkrut di akhirat. Siapa mereka ya Rasulullah bangkrut di akhirat? Atarajulul yawmal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa kadama hada wa sadama hada yadkhulunan nar. Datang seseorang dengan merasa ahli surga, sholatnya cukup, haji umrahnya sampun, sedekah akeh, zakatnya akeh, ngaji Quran pinter, wiridane sregep, tetapi ada sesuatu yang dia lupakan. Apa itu? Pinjam barang tak dikembalikan, utang tak disaur, oleh janji tak ditepati, koyok-koyok kati mlebu surga. Ono sing ngawe di mandeko kokori. Kowe tahu ngilik geraji turun balik. Ya kan geraji ri. Wis ikhlas ora, kan ikhlas-ikhlasan. Yang ada saya adalah tuntut menuntut karena aku butuh ganjaran. Waduh ri, sak bolo ae kok. Sak bolo iku besok wis ngene iki ora ono bolo-boloan. Ayo balekno geraji ku gak ono ri. Yo yasinmu 3 tahun diculi geraji. Akemen ri.
karek ngelu iki kreasi nopo geraji. Ya Allah, ayo puput apa ora ganjarane teko menelian lali ya apa sampe utang tak turun kok balik oleh aku utang apa tak utang duit orang utang rokok ya jadi kalau kentean terus ya rokokku tak kei kok tak ganti tak joli tak anteni sampai matimu kalau joli kan balik no ya kau no ini rokok ya gak ngono jolono karo posomu 2 tahun akeh men jalukmu milih rokok apa poso. Ya Allah, muflis saudaraku, pentingnya halal bihalal. Tidak hanya cukup minta lagi nol faizin antar konco, minta nol paitin, minta lagi nol paitin. Ada yang lebih indah, ada lebih penting dulu tuh. Apa itu? Kasih temenan sampai unsur seperti itu. Pak Komane, lupa ya. Sopo Ratna. Lalu kau tekor ini. Dulu ku tunggu janjimu untuk menikahiku, tapi ternyata kau malah kamu besar. Saya sudah terlanjur pesen-pesen baju untuk pernikahan, tapi kau tak penuhi janji itu. Ya wes, gak iso rapi saya gina. Ya maksudnya gak iso rokok, ngaku lulus gak viral. Ya pokoknya gitu. Aku gak butuh rapi lagi nih. Butuh janjimu yang dulu pernah menyakiti hati itu. Saya pun sudah sangat senang mendengar itu, ternyata kok hanya bohong itu. Terus ya apa Ratna? Ikhlasno ya, syukurno ya, tak bisa begitu. Ganti umroh hajimu, kembali berikan kepadaku sebagai penebus luka hatiku. Waduh, puput ora. Ternyata sing nuntut si akeh ganjarane kentekan. Dosa sing nuntut diparing nang sing dituntut. Kon lapor teko rene lho, yo nagih apa kon janji. Jadi kate ngewan ngadeg terok aku sampe ngedekno dhewe. Lho halah. Aku sekarang ganjaran ini. Ganjaran lu dosa apa kayak endong ngono. Ya Allah, al-muflisu finnar, rasito mlebu surga, masuk neraka gara-gara niku wau dulurku. Punya hak Adam, masalah dengan sesama manusia, hak Adam yang belum tertunaikan. Siji dosa gak izin, loro hak Adam yang belum tertunaikan, dan nomor 3 sinten Rasul mereka yang tidak bisa bertemu denganmu, mereka yang mungkati usilah, mereka yang suka memutus hubungan silaturahim. Ya Allah, la siyama ala walidayhima, terutama kepada kedua orang tuanya. Berarti ono ini anak sing putus karo wong tua. Ziarah wali mesti berangkat, ziarah wali itu daftar, wali songo mesti nderek. Tapi lek hilingno karena kuburane mak sih hilang. Terus digolek ya hilang. Jangan kok men nyun sewu ibu bapak, kita lahir gak langsung ganteng, gak langsung ayu, gak langsung sukih, gak langsung pinter. Semua ada proses yang dimasuk dalam perut ibu, dan sayangnya ibu tidak bisa digantikan dengan apapun. Saat kita masih dalam perut, mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa ucap. Ibu dengan sayangnya melalui tangan halusnya kepada kita berkata-kata sambil bermuatan perut. Anakku pintar, anakku kaya, anakku bahagia, surga tempatmu nak. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu sudah panjatkan itu demi sayangnya kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Kita lahir itu pun masih merepoti orang tua kita. Pangkuan ibu menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita ngajisi saben hari. Tapi ibu bersihkan dan sucikan itu tetap dengan sukacita karena saking sayangnya kepada anak-anaknya. Belum lagi seorang ayah mendengar tangisan ketika kita lahir, ayah pun berpikir sandang, pangan, papan untuk kita. Pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan. Berapapun yang dibutuhkan anak, ayah tak mencatat. Berapapun yang dihabiskan anak, ayah pun tak berjumlah. Dan setelah kita hidup kaya, pegang sebagian harta benda dunia, ayah pun tak meminta ganti kepada anak-anaknya. Ya Allah, manusia sakti dalam hidup kita, ibu dan bapak kandung. Muka-muka kita masih sambung dengan doa yang sebenarnya. Ya Allah, ya Allah,
ya Allah Pak, ya Allah, ya Allah. Ngono ae wis mak bilang sawenang dulur, yo anakku pinter aku didongakno, dongakno apa yo mak ya Allah, ya Allah mak. Sawenenge emang wong dulur, ya Allah, anak-anak dikak kumpul, kayak materi kayak ning wong tua yes. Kalau saya lagi ceramah, gak pernah maten-maten. Anakku, kita kaya bukan karena pintar kita sukses bukan karena cerdas kita, tapi ini semua kita nikmati karena doa ibu yang telah diijabahi Allah saat kita masih dalam perut. Ibu sudah doakan tentang keberhasilan dan kebahagiaan kita. Subhanallah. Foto sini mantu, wahai anak mantu, tak cerita. Sampingmu ini ayu ora, ayu, cantik, kau mencintainya, iya. Tak kala dia lahir kau tak ikut persalinan, ketika dia pintar kau tak daftarkan sekolahnya, tak belikan seragam dan buku-bukunya, ketika dia pingin cantik kau tak belikan ageman baju dan make upnya, ketika dia pingin sehat kau pun tak berikan minuman, makanan dan vitamin, semua ada pada ayah dan ibunya. Dan setelah tampil dewasa cantik menarik hatimu, kau ingin menakahinya, maka sayangi dia sebagaimana ibu bapaknya menyayanginya. Sanggup nak wa siwakana wa dari viral ini ya. Mbok rokok ngomong gini. Oh pasti dori ya. Allah, alhamdulillah. Jadi ini matur suwun para ustaz dan seterusnya. Dulur itu tadi dialog itu semua saya mukadimah, turun materi dulu. Dulu halal bihalal. Dan Ramadan 10 hari pertama sayang Allah, rahmat. Ya. 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah. 10 hari ketiga itqun minannar, terlepas terjauh dari api neraka. Di balik pertanyaan sekarang, mungkinkah kita terjauh dari neraka? Jawabnya nggih, apa sebabnya? Mendapat ampunan Allah. Mungkinkah kita mendapat ampunan Allah? Nggih, karena kita disayang Allah. Ulangun dulur, adoh neraka karena disepuro, didapat sepuro karena disayang Allah. Mungkinkah kita disayang Allah? Jawabnya nggih. Apa sebabnya? Kita taat kepadanya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang terbebas dari api neraka, artinya ahli surga ada 4. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini teman akrab di akhirat. Ya Allah, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Mengapa Allah sayang kepada mereka? Karena mereka mentaati Allah. Minan nabiin, para nabi, kita bukan nabi. Ini dulu, yes, arek telu. Ahli surga ono 4, jenengan milih salah siji, milih sing ndi kira-kira. Minan nabiin tidak milih karena tutup di zaman Rasulullah SAW. Wasiddiqin, ahli kebenaran, waliullah. Apa artinya ahli kebenaran? Dosa sepisan tobaté pirang-pirang bulan, itu jenenge ahli kebenaran. Dosa pisah-pisan, tobatnya pirang-pirang bulan. Lu ono apa sih dosa pirang-pirang bulan tobatnya sepisan? Wonten, sinten Pak wali murid. Ngono Pak. Ya Allah, tentang dosa sepisan tobat pirang-pirang bulan. Contoh dulurku Sunan Bonang ketika berjalan menggunakan tongkatnya, Raden Syahid ketika belum menjadi Sunan Kalijogo menginginkan tongkat itu karena kalau pegangan tongkat koyak emas, kalau koyak perak. Direbut Raden Syahid ketika belum jadi Sunan Kalijogo. Tongkat direbut, Sunan Bonang dawa jatuh. Menghindar jatuh biar tidak dalam sampai sungai, Sunan Bonang pegangan rumput cekalan suket. Suket sing digondeli jebol. Menyesal Sunan Bonang dengan dawuh beliau, astaghfiruka ya Rabb inni qatil. Saya mohon maaf Gusti, nyelametnya awak kula tapi merugikan makhluk lain. Ya Allah, syukur digondeli karo istighfar.
tobat Sunan Bonang mateni suket 40 dina poso. Ya Allah. Ya apa ditenang. Angel ya. Angel. Inna jazu akan zahuko. Syarat yang lain, ciri yang lain, waliullah boten nate ngersulo. Jenengan ngersulo sering apa gak tahu? Ya Allah, sebuah istimewa itu launching pengajian rutin atap pagi dengan dihidangkan sarapan pagi yang menu telah disebut tadi. Situk sing anteni gak metu wong cermin. Ya Allah, istimewa alhamdulillahirabbil alamin. Wali songo waliullah bukan wali songo waliullah tidak akan pernah ngersulo. Saya Nusewu Yai pernah diundang Bupati Blitar dalam rangka ulang tahun kabupaten tahun 2002. Berarti sudah lama sekali, belum 1 tahun sebelum lalu. Tahun itu jalan tidak semulus zaman sekarang. Tahun itu terangnya lampu tidak seterang zaman sekarang. Berjalan sambil udan deras di Blitar Selatan. Sebelah kanan supirnya, sebelah kiri kula. Wingking kula Yai Nur Khalis saking Kediri, jejere Yai Abdul Khalid dari Ulingi Blitar. Berangkat menuju Blitar Selatan, jalannya rada gak apik. Grenjal-grenjal motor kampung udan, redok nyiprat banyu nyiprat. Kula kudu sambat. Yuk habis ini dimuni ini. Yuk jalane kula kudu. Sendenan dikepuk karo Yai Khalis. Oh, istighfar Gus. Istighfar. Wali songo ki biyen dakwah mungkur tumpakan klompen cekelan tekan Gus. Awake dhewe ki wis penak arek lungguh anteng tekan nggon. Yai Khalis nambahi, ra cukup mungkur istighfar. Poso. Sambat dalane kon poso. Gak lulus dari wali. Ini kalau kali poso dulu udah perintah ya aja turun derek mawon mumpung kono manfaat senajan rong dina tak lakoni. Ya Allah ngapunten Gusti kula sambat alami jenengan nanti yang sambat alam. Perang liyane rak sabot angel itu ya wis liyane suhada korban nyenengno mengkorbankan kesenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pateni TV ini berangkat jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup warung toko, budal pengajian. Istimewa. Ngono ora patek teko. Padahal untuk mulai jamaah TV ini saya ono satane ya sik muru. Ngono gak budal, ngamen gawe jamaah kok nggo TV. Wis tambah rapuh. Tutup warungnya gak gelap, padahal kok mulai ya sik dagangan ini tutup. Lah umpama ning masjid kok nggawa gula 1 kilo gak tambah budal kan. Ternyata jadi suhada itu abot. Kula punya pengalaman di Bapak Rahmatullah ketika haji tahun 2000 itu ning Madinah ada seorang ibu minta tolong. Gus dalam kula nyuwun tolong Gus, kula kepingin tumbas perhiasan. Nggih mangke jenengan sing nyang kula sing bayar. Oh, tadi ngomong Arab kabeh disuwunaken kula. Monggo Mbah berangkat. Setelah perhiasan dipilih dan dibeli, uang sudah diberikan sing jual, kemudian perhiasan harus dipegang baik. Entek 18 juta. Kula takoni, Mbah, kok banyak lek tumbas Mbah? Ngetoki driji dan jawab, anake mantune ngono ya Allah diapike Mbah gitu jadi diketok ngono subhanallah. Terus setelah emas diterima duit diparingno adzan Madinah muni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Arab muni ngene, "Nida, buyuk haram, ono adzan, dodolan haram. Iki Mbah, duitmu endi mas-masane?" Disuwun. Ya Allah. Lah nek ngono tok dijuwul tak kenekno. Malah lek karek gawe bone gak sido aku. Wong Arab terus muni, nah ini ilmu untuk saya saat itu.
Arab muni ngene. Wong Indonesia, Allah sayang padaku. Allah sayang pada istri dan anak-anakku. Saking sayangnya Allah pada kehidupan kami dipinjami perhiasan sebanyak ini. Ya Allah, dipinjami perhiasan sebanyak ini. Sekarang yang menyayangiku sedang memanggil-manggil aku. Tak patut bila aku tidak mendatangi panggilan itu. Podo kalau ngapa ya. Ya Allah, ya apote. Ono wis lagi sudah pegang tangan. Ngono sik dibalekne dulu. Lah iki wis kan sing tuku, kan sing marung. Ono adang tetep buka. Umpama sing dodol alasane repot. Abotnya Nabiullah enggak mungkin, waliullah abot, syuhada pun juga abot. Harapan terakhir untuk bisa menjadi hamba Allah sing mlebu surga pasca poso, pasca ibadah dan lain-lain diterima Allah. Nomor 4, wassolihin minan nabiyina wassuhada wa manan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Harus dipilih. Kadang milih nomor piro yang terakhir kayak kita. Jangan milih apa orang? Jadi apa gak milih. Orang wassolihin, orang yang solih. Nah, kondoni orang solih itu akeh dulurku. Alamatus solihin kasiratun. Tandanya orang solih itu banyak sekali. Aqdamuha yang terkenal arba'atun. Mulya alamatus solihin. Tandane wong iman. Tandane wong solih. Kasiratun. Oke tenan. Aqdamuha muni aqdamuha sing terkenal cirine ono papat. Apa ae? Jajal terangno. Papat nempel. Ketemu Nabi Muhammad is asik dulu. Nomor 1. Yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Sedekah. Dalam bahasa kita loman, orang medit. Jenenge loman apa medit? Muni yo kalah aja ketok bunga. Loman apa medit? Ketika Ramadanan di musola masjid banyak orang memberi takjil, gitu ya. Alhamdulillah, seneng dulur. Enak kolak sak gelas kebek, jejere sak gelas kurang sak senti. Jenengan milih sing ndi? Milih sing kebek. Pilih sing kebek niku diparingno kancane apa dipek dhewe. Lha sing ngono iki ketok lomane apa geragase. Moga kolak sak senti gitu. Ya Allah, itulah nafsu kita sik mutuh, sik gede, sik urip. Ya. Podo jenenge legi podo rasane unjuk dahar podo-podo wareke lan glegekne. Pasti tidak mungkin gara-gara kurang sak senti glegeken macet. Apa orang kurang sak senti mau ndak mungkin. Ya Allah, iki tandane wong alim bener gampang ciri bae solih. Apa ada Pak tandane wong alim saka tampilan boten enten gawe gamis pokok putih saka nombo boten enten. Pirang tahun mondoke, pirang kompi kiyaine, pirang lemari kitabe boten. Untuk melihat wong itu apik napa boten ndak dilihat dari situ dulu. Apa meneh didelok saka katuke apa ngarane boten tipis. Pakaian sujud sampai tipis. Kanca tonggo heran. Kuwi ketok utek ya. Apa iku wong alim? Boten dulurku. Layar ham insanan kotun wong alim tidak punya pikiran kemeditan apa meneh mentalan sayang karo sapodo manungsa. Contoh, sayang boten jenengan kula ketika dahar mujair, ngerti ya? Dimasak gurih, sambelnya pedes, lalapan seger, segone anget, unjukan soda gembira. Lebih kemat dulu. Ubetuliyana suala khasabidini, keukuran agama. Allah itu mengukur pulau panjenengan dengan kenikmatan dulu. Imannya sip lah pembeton, solih lah pembeton, dites dengan kenikmatan. Ketika dahar enak, Allah ngetes. Nah, lihatkan kan tamu, nekok nih tamu. Meong.
Tamu iki kok jenengan paringi apa ning Jaya. Dagingnya, ndase, rine, buntute, opo sandal. Iya. Ganteng pacaan lan ayu pacaan dulur, lek sik durung sayang ning sapodo ngoten niku. Wis tak contoni neh. Jenengan lenggahan di karpetan seperti ini, terus tiba-tiba berjalan di depan jenengan, semut sedang tamasya, semut sedang lengker. Jenengan jarno aja apa digites? Ya, sudah berapa kali? Wis ping piro? Tangan kejam membunuh semut yang tak berdaya. Pernahkah berpikir setelah jenengan gites semutnya golek ibu juli? Le, bapak kok urung mulai ya le? Isi dulin mak neng koramin. Kok suwe mampir polsek. Kesuwe nak tak boleh aneh. Ketemu di ngarepe puskesmas mati gepeng. Sedih kan? Dulur, ayo macak dadi wong soli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pondok Pesantren Ngabar membuka kajian pagi seperti ini dalam rangka untuk mencipta diri ini menjadi orang yang baik. Insya Allah. Teko meneh akan datang dulur. Asik ya. Ngono dulur. Seperti sahabat Luqman Al-Hakim nimbali anak lanang. Ya benai ta'alihinak sini nak lanang nggih ya. Ayah ngangkat gelas lirune ana semute. Intaro namlan filku madan taro nak lanang nggih ya. Ketika sampean melihat ada semut di gelas ngeten iki nak Mada taro bagaimana pendapatmu nak? Anak jawab musa'adah ditolong. Ayah langsung berdiri ngerangkul sambil berkata, matur suwun ya Allah, anakku solih. Matur suwun ya Allah, jenengan maringi kula anak solih. Jos. Sekali-kali mulut dulur, anak itu dirangkul mari ngaji. Matur suwun ya Allah, anak kula solih ya Allah. Ojo api iku bener. Ojo gak ngono, wes gak tepak. Meskipun terbener tapi gak tepak. Matur suwun ya Allah, anak kula sae. Wis le jatah matur suwun anak makmu iki ning surga, pake ya ning surga. Lah kok saged ngono lho, Mak. Aku iki tau ngaji di akad pagi. Ana sing ditakakno lho. Awas malam ku. Oh iya itu wong iku. Cerita apa Mak? Di akhirat Allah merangkul seorang anak sambil berkata, Aina walidu, mana bapaknya anak ini? Aina walidu, ibunya mana ini? Ahli surga yang lain bertanya-tanya, lima tu bakas ya Rob, ada apa engkau mencari ibu dan bapaknya anak itu? Terjawab walahuma tajun yaumal qiyamah, ibu dan bapaknya anak ini berhak mendapatkan hadiah dariku, kata Allah, berupa mahkota surga dan pakaian surga. Allah karena mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Allah jatah surga dengan anak pintar ngaji. Ya Allah, sip. Ini pas anak dijak kurmok. Ya Allah, bersyukur semirnya di pondok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiri di wong apik dulurku welas asih para sabar manungsa. Ditulung ya anaknya semute. Inggih, tak kuati imanmu nak. Meskipun kau tak mendengar jeritan semut minta tolong ketika tenggelam di ledang nak, angkatkan dengan ikhlas hatimu. Bapak ndonga nak, muga-muga sampeyan diangkat derajatmu, diangkat dari kemiskinanmu, diangkat dari penderitaanmu, bahkan diangkat dari surganya, nerakanya Allah, karena kau sayang kepada sesama ciptaannya. Irhaman fil ardi yarhamka men fis sama. Siapa sayang dengan kiwa tengen, maka tak sayangi sampai tekoni akhirat. Subhanallah siji. Nomor loro, sinten mani Gusti tanduri wong aliman korubal ulama, mereka yang suka dan dekat dengan ulama. Loh, kok sampai segitu? Ini omongan Rasulullah dengan Siti Fatimah. Kok sampai segitu ya? Siapa yang bisa ketemu denganmu ya? Mereka yang mendekatkan diri kepada ulama, mereka yang mendekatkan diri kepada ilmu. Alhamdulillah. Al ulama kal misbah. Ulama seperti lampu. Siapa yang mendekati lampu maka akan jelas terang jalannya.
ceglongan, kesandung dan lain-lain kita bisa hindari karena kita dekat lampu. Begitu pula kita insya Allah terhindar dari neraka karena kita dekat dengan ulama dan ilmunya. Man qarubal ulama, siapa yang mendekat ulama salima maka akan selamat. Nomor loro dulurku. Sip. Alhamdulillah matur suwun. Pak Yai ngabar enek ngaji akad pagi alhamdulillah. Selamat aku. Kulo akad binjing tak urun cenil nggih. Alhamdulillah. Sip. Nomor 3 tandane wong kang soli ala bagi babaingan nas menjauhkan diri dari ngomong eleke wong. Dulurku saayu-ayune wong ayu sak ganteng-gantenge wong ganteng punya kotoran dan punya nggon kotore. Begitu nih. Kayak masjid seindah ini dulurku. Masjid sak gede ini. Kulo kan zaman di sini koyo ngene dulurku. Ya Allah sing ono sopat enggak salah ya. Ngelihat ya Allah. Seindah-indahnya masjid, sebagus-bagusnya masjid, tempat suci dan tempat yang disucikan, tapi tetap gawe jenenge toilet. Ya, apa artinya? Sak ganteng wong ganteng, sak ayune wong ayu mesti punya kotoran. Sama dengan masjid, sak suci-suci masjid, toilet pun juga mesti dibangun. Apa artinya? Kekurangan siapapun mesti ada. Subhanallah. Bicara tentang kekurangan, kepanasan orang. Dialog Nabi Muhammad dengan Nabi Adam ketika Isra Mi'raj di langit pertama. Nabi Muhammad dawuh, "Salamun alaika ya Nabi Adam." Ini bicara tentang ngomongna eleke wong. "Salamun alaika ya Nabi Adam." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Habiballah." Rangkulan. Ketika rangkulan Nabi Adam berbisik, panjenengan pada tindak pundi sul Muhammad. Timbali Gusti bi Adam. Enak gitu ya. Dialog yang singkat menyenangkan di rasa. Timbali Gusti umpama mulai mangke jenengan ditakoni nanti kan masjid Jumatan tarawih mboten nanti kan timbali Gusti wah ya bos sanggup kan nanti yuk timbali Gusti ya bos mau kontrol yang krungu mati ya ya kan kata ngaji. Muhammad innakum fursa qaulila sa'atakan lama akum kula nyuwun wekdal sekedap mawon kula kepengin matur ning jenengan monggo piagam tapi harus suwe-suwe sak durunge fajar saya harus kembali ke bumi saat itu di langit nomor 1 nggih akramallahu alaikum wa ummatukum sungguh Allah telah memuliakan panjenengan piagam Muhammad dan umat jenengan lho jenengan kok matur ngoten napa panjenengan maksum Muhammad tidak punya salah dan tidak ketempelan maksiat. Panjenengan langsung surga. Panjenengan dimuliakan Allah. Yang menarik umat jenengan meskipun dosanya akeh tetap mulia dan dimuliakan sehingga bisa masuk surga duluan daripada kami selain umat jenengan. Oh, jenengan nenek apa iki piagam kok moro-moro matur ngono. Nggih. Amil tu dan banwa kidan fil jannah. Kula urip 930 tahun dan dosa kula mek siji tok makan kuldi. Umur 930 tahun dosa sepisan. Jangan umur piro gitu. Kira umure 20, 30, 60, 50, tidak dosa wis piro. Umpama dikeparingi bonus urip sampai 217 tahun. Kira-kira dosane entek apa tambah akeh? Ya begitu. Nabi Adam, Rasulullah Muhammad, Nabi Adam, kula niki dosa mek sepisan. Dan nalika saya melakukan dosa, amil tukan dan wahidan bil jannah bil libasin kamil dan saat itu saya gunakan dengan baju yang lengkap, pakai gamis dan udeng-udengan. Bojo kula nglakoni dosa, makan buah kuldi dengan pakai busana muslimah dan cadaran. Tapi Allah marah, ghadaballahu alayya wa zawjati, marah-marah betul Allah kepadaku dan istriku sehingga ahbatallahu fi dunia, saya dilempar ke dunia. Yang mengenaske ati sul Muhammad nopo nalika kula mari nglakoni dosa maksiat makan kuldi kula dibuang ning bumi uryanan dalam keadaan telanjang. Bu, jenengan mau ngatur pakai gamis udeng-udengan, busana musliman, cadaran. Nggih niku ageman surga. Ketika saya diturunkan ke bumi tak boleh bawa baju itu sehingga kami tak pakai apa-apa.
Oh, terus piye? Kula golek tutup nggak nemu, enake godhong rada ombo, tak tutupno. Kula kesel gondeli, tak taleni karo oyot. Kewalene rapet, tangan tak cepot, dadak godhong lorot. Tutup meneh, lorot meneh, tutup meneh, lorot meneh. Ternyata Daud dan akar sudah dipesan Allah. Allah takroba Adam wa Zawjati. Ora usah cekel-cekelan dedek-dedek sing jenenge Adam karo Hawa. Ya Allah, sedihno ya Adam jenengan ngene ngene dunya kan apa-apa ki dadane kok gak kelamben bisa. Nah terus pripun saya sedih lagi Sul Muhammad ketika Allah dawuh kepada kami setelah kami dibuang itu la astaghfirukan baka illa bimuqabalatil Ka'bah tak sepuro ora tak sepuro dosamu Nabi Adam senajan siji kecuali kau temukan titik di mana akan kudirikan Ka'bah. Angel menggoleki Nabi Adam, ngangel tenang Sul Muhammad sak ombole bumi kula goleki tanpa alat, sandal mawon kula mboten gadah. Tapi terus ketemu nggih setelah saya nangis 120 tahun. Suwe menangismu, lan dene kula di sepuro itu setelah 120 tahun. Rabbana zalamna anfusana. Gusti kula dolim ning awak kula. Loh, jenengan dolim apa Bi Adam? Dolim no saya pernah hidup nikmati surga, sandang pangan papan semua tersedia dengan menyenangkan. Tapi karena maksiat sekali saya makan kuldi itu, kenikmatan itu diputus, saya dilempar ke bumi. Mestinya saya tidak kelaparan, tidak kekurangan, tidak kademen, ya ora keluwen dan seterusnya. Tapi karena dolim saya makan buah kuldi itu, sehingga kenikmatan semuanya terhenti. Dan yang tidak saya khawatirkan Sul Muhammad maupun ibu Adam wa ilam ghafir lana lamun panjenengan boten paring sepuro dumateng ingsun wa tarhamna lamun panjenengan boten paring sayang dumateng ingsun lanakunana minal khosirin saya mesti jadi orang yang rugi. Jenengan rugi apa Bi Adam? Rugino saya pernah hidup mewah di surga 500 tahun dibuang kemudian ke bumi. Ya kalau dimaafkan saya bisa kembali ke surga. Kalau tidak dimaafkan mestinya saya menjadi orang rugi karena masuk neraka. Ibu jenengan Bi Adam nggih lek umat kula napa enak pon dosane akeh gampang disepuro. Kerjakan dosa sekalipun sambil buka aurat Allah pun masih menutupi karena mulianya jenengan mulia diceceri umat katut mulia ibarat harum diceceri umat katut harum senajan dosane akeh katut gampang disepuro hanya dengan dua sebab napa niku Bi Adam siji Allah bagi babainan nas ora oleh ngomong elek wong seperti Allah menutup dosane umat jenengan Muhammad maksudnya kula dosa sepisan diumumne karo Gusti Allah sampai di Al-Qur'an ditulis. Tetapi kalau dosane umat panjenengan Sul Muhammad ditutupi kanca-kanca dulur karo sing ngaruh. Oh, subhanallah. Sapa sing direk-direk sunnah Allah menutupi aib orang, maka dosanya entek dan disebut orang yang soleh. Alhamdulillah. Nomor loro napa gampang dosa disepuro nyenengno Allah kelawan bareng-bareng. Apa artinya? Jamaah salat bareng. Subhanallah. Sibetulur. Mantap ya bro. Dari sinilah alhamdulillah saya pernah dapat pengalaman ya ketika perjalanan ngetan tertulis pesan moral di bokongi truk tak apal nopo biarlah rokit atid sindijiatu yang temu menengah ya alhamdulillah kasar Pak klasik truk klasik bong. Ya nggak mungkin di pondok seperti itu, di madrasah sekolah seperti itu dalam jenengan nggak mungkin begitu. Tapi saya tidak melihat kasar atau halus, tapi yang tak bidik adalah nilai rohaniah yang ada dalam pesan itu. Ya Allah, asik ya dulu. Itulah orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir ngarep mau tak terang nih. Napa niku hak Allah tercukupi, hak Adam pun juga tercukupi. Tidak bisa apik tok ning Gusti Allah elek ning sepadha manungsa atau dibalik apik ning sepadha manungsa tapi tidak bagus di hadapan Allah semuanya akan berimbang. Itulah orang-orang yang soleh. Kepingin rangkuman setel rekaman alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi manfaat panas sudah semakin merapat
Rasa hangat sudah semakin memanas dan diriku pun harus segera pamit untuk mengadakan tawaf. Alhamdulillah. Niki kalau dijawab ya tawaf kalau kamu derek tawaf udah masih punya waktu sampai asar. Di malam sudah harus sampai di sana. Wis adalah tujuannya. Maaf Pak Yai. Jadi ini rombongan ini mau Jakarta, Blitar, terus balik Malang, sambung Ponorogo. Bendino, alhamdulillah ilmu panjenengan semua para guru, para kiai, wabil khusus saya Ibrahim Thoyyib, Kiai Ishaq Thoyyib yang saya ingat sampai hari ini kamar kulo di ngarep karena Kak Kokor waktu itu jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh saya sudah pastikan, tapi saya tidak bisa membuktikan itu Kiai Ishaq atau bukan, saya tidak tahu, tapi suara beliau akor sholat mesti kena pakai kalbu tak boleh sekarang, tapi suaranya Kiai Ishaq setiap malam setengah jam sebelum subuh akor sholat mesti. Alhamdulillah terus kantor dipindah rono terus kalau ada di mana alhamdulillah. Ya Allah, depan karo riak ini hebat, namanya hebat lah. Depan di riak akhirnya yang paling mundur tenan. Sing kantor-kantor di rumah ada mundur kabeh, sekarang pindah orang balik noponya tanggal situ. Alhamdulillah. Nama yang istimewa, riak. Ya Allah, saya senang menyebutnya riaknya itu. Isi iso sing seneng rono ngadep rono insyaallah mundur tenan. Alhamdulillah donga kula dijabahi Gusti Allah. Mundur. Dulu orang menyebut saya penghulu viral. Viral ada sebutan yang barangkali yang sementara saja. Ibarat layang-layang. Indahnya layang-layang. Kalau sudah waktunya turun, ya digulung dan disimpan. Tapi indahnya layang-layang tetap masuk dalam pikiran sang pemandang. Begitu pula saya. Viral saya suatu ketika nanti kalau sudah waktunya dilipat dan disimpan pula. Tetapi keviralan ilmunya itulah mudah-mudahan terus terbayang dalam angan-angan. Oh, subhanallah, anakku sudah siap nikah, dan ganteng, siap nikah, alhamdulillah. Cak Ayus dinikah siapa? Udah. Mas kawinnya senang menerima mas kawin, senang. Ada yang tidak kau suka dengan mas kawin? Tidak, semuanya suka, pasti ada. Tidak, semua senang semua. Ada yang nggak kau suka. Apa saat mas kawin lagi? Halo Karim, alhamdulillah. Ya kok ini jenengan foto balak-balik di setel balak-balik. Ketika jenengan poso nanti nyopo. Pahala itu Allah syukur kamu kan sehingga harap akan maghrib ngono wis bener alhamdulillah. Wudu kalau sholat abotan apa dulu? Abotan? Lek kula abotan wudu saking abote wudu gak sholat bisa. Tapi ketika kita sudah wudu sholat ternyata enteng. Misalnya untuk ibu-ibu dalam kondisi punya wudu masak terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus nanti ya ikut jamaah, terus wudu aku eman. Ternyata sholat betapa ringannya ketika kita sudah wudu. Tapi wudu itu durung, tak sembahyang, saya dilungkas, ditingkas, mesisan, ternyata wudu itu lebih berat daripada sholat. Oleh karena itu saudaraku, benarlah kemudian tidak ada surga ngawi-ngawi orang ahli sholat, tapi orang kangenin orang yang ahli wudu. Kan itu orang yang wudu itu al-jannatu mustaqatun bidawamil wudu, surga itu ngawi-ngawi orang yang suka berwudu. Mudah-mudahan penjelasan singkat dan gak lama ini
ringkas agak lama itu mau kita mohon maaf kekurangan. Terima kasih Pak Yai, terima kasih para asatid, terima kasih semuanya teman-teman alumni se-Indonesia yang barangkali sekarang sedang mendengar ini siaran. Terima kasih panjenengan semua, sukses selalu untuk para teman-teman semuanya dan senantiasa dalam ridha Allah SWT. Saudaraku yang mendengar se-Indonesia hari ini, pagi ini, saya mengajak untuk terus dekat hati dengan Yai Ibrahim Tahir, Yai Syafir, Yai Ahmad Tahir, karena semua itu berawal dari situlah kita lantas mengenal yang namanya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Dan dari situ pula doa beliau kepada kita se-Indonesia yang pernah melalui, yang telah menjadi alumni dan yang akan sudah belajar, sedang belajar, dan yang akan belajar adalah karena saudaraku se-Indonesia, para alumni, mudah-mudahan tidak lupa akar. Pohon kita akan berbuah bila kita tidak terputus dengan akarnya. Siapa akar kita? Para guru dan kiai kita. Jangan diputus bila kita kepingin menjadi sebuah pohon yang berbuah. Insya Allah dengan begitu kita akan sambung terus dengan para kiai, para ustadz dan lembaga besar Pondok Pesantren Ngabar ini, dan terus kita akan beristirahat dengan beliau-beliau, dan kita sebagai pohon tumbuh rindang, menyenangkan dan berbuah karena kita tidak melupakan guru-guru yang telah mencipta, menunjukkan ilmu kepada kita. Lilin-lilin guru tafsir saya kan mengajak sampai hari ini saya masih ingat sekali karena setiap kali pertemuan, setiap pagi beliau mesti begini, santri-santri udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam yang sungguhan ya nak, masuk Islam yang betulan ya nak. Allah kabar. Hanya sedikit pesan setiap pagi, setiap ketemu dengan kita, beliau mesti begitu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam yang sungguhan, sholatmu ya sungguhan, ngajimu sungguhan, berbuat baik teman ya sungguhan, dan jangan lupa kepada ibu bapakmu yang mengirimmu kamu wesel, keajeng di zaman wesel. Ya Allah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa firlana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaribi dunya wa din. Allahumma ja'al fi hayatina hada minas su'ada'i sholihin wa fi mautina minas salimin wa ba'da mautina minan najihin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ahli ilmi wal ulama, min ahli silaturahim, min ahli dzikri wal Qur'an, min ahli salatil jamaah, min ahli sedekah wa zakat, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini yang datang 500, akad depan 1000. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.